Di tengah laut Sulawesi yang membara, kapal perang saling berhadapan. Satu tarikan pelatuk bisa memicu konflik besar. Kapten Bima, dengan mata penuh amarah, siap memberi perintah. Namun, Perwira Dimas melihat wajah komandan pasukan musuh itu, dan sebuah ingatan tentang misi kemanusiaan di masa lalu muncul kembali. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Deru mesin kapal fregat KRI Diponegoro memecah keheningan samudra. Aroma asin dan kelembaban udara yang khas Laut Sulawesi menusuk indera, berpadu dengan ketegangan yang kian menebal di anjungan kapal. Kapten Bima, komandan kapal, berdiri tegap di depan jendela navigasi, pandangannya lurus ke cakrawala yang seolah tak bertepi. Raut wajahnya keras, garis rahangnya tegas, mencerminkan keteguhan seorang prajurit yang lahir dari tempaan pengalaman. Ia mengenakan seragam kebanggaan, menyingkirkan semua keraguan dari pikirannya, menyisakan hanya satu hal, kedaulatan. Di sampingnya, perwira intelijen Dimas menatap layar monitor yang menampilkan data pergerakan kapal. Ia tidak setegang Bima, namun matanya yang tajam tidak luput dari setiap detail yang ditampilkan. Dimas lebih suka bekerja di balik layar, menganalisis data, dan membaca pergerakan lawan dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya dari sisi militer. Ia percaya, perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang siber dan narasi publik. Kapten, laporan terbaru dari pos perbatasan, suara operator radar memecah keheningan. Kapal patroli Malaysia, KD Lekiu, terpantau mendekat ke area yang kita klaim sebagai perairan kita. Bima mengangguk singkat, pandangannya tidak bergeser dari cakrawala. Seperti yang sudah kita duga, gumamnya, mereka mencari masalah. Pastikan semua kru siap siaga. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Dimas menoleh ke arah Bima. Kapten, data intelijen terakhir menunjukkan pergerakan mereka sangat terorganisir. Mereka tahu persis batasan yang mereka langgar. Bahkan mereka mengirimkan pasukan khusus. Sepertinya ini bukan hanya patroli rutin. Mereka selalu terorganisir, Dimas, jawab Bima, suaranya syarat akan pengalaman pahit. Dan kita juga. Biarkan mereka mendekat. Kita akan tunjukkan bahwa di sini ada harga mati yang harus mereka hormati. Dimas tidak membantah. Ia tahu, di balik sikap tegas Bima, ada luka lama yang tak pernah kering. Bima pernah kehilangan banyak rekan dalam sebuah insiden perbatasan bertahun-tahun lalu, dan luka itu membentuknya menjadi sosok yang sangat protektif terhadap kedaulatan negara. Bagi Bima, ini bukan sekadar tugas, ini adalah pembalasan. Layar monitor Dimas berkedip, menampilkan foto-foto yang baru diterima dari drone pengintai. Kapal KD Lekiu terlihat jelas, dengan siluet beberapa prajurit yang berdiri di dek. Salah satunya, berdiri di posisi komando, memancarkan aura dingin dan penuh percaya diri. Dimas memperbesar gambar itu. Sosok itu, dengan seragam pasukan khusus Malaysia, memiliki mata yang familiar. Wajahnya seperti wajah yang pernah ia lihat di masa lalu, di sebuah tempat yang jauh dari sini, tempat di mana mereka bukan musuh, melainkan kawan. Komandan pasukan khusus mereka, Diki, gumam Dimas pelan, membaca keterangan di layar. Ia merasakan sensasi aneh, seperti memutar kembali film lama yang sudah usang. Tidak mungkin. Di darat, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah ruangan berpendingin di Jakarta dan Kuala Lumpur, para politisi dan media mulai memprovokasi suasana. Video-video propaganda disebar, narasi-narasi kebencian dibentuk, dan opini publik diracuni. Sebuah video berjudul "Ambalat Memanas" menjadi viral, disaksikan jutaan orang dalam hitungan jam, lengkap dengan komentar-komentar yang memicu amarah dan sentimen nasionalisme yang dangkal. "Lihat, mereka benar-benar ingin memicu perang," ujar salah satu operator di anjungan, memegang ponselnya yang menampilkan video tersebut. Bima menoleh. "Jangan terpancing oleh media, fokus pada tugas kita," perintahnya, suaranya tajam. "Biarkan mereka bicara apa saja di darat. Di sini, di lautan ini, hanya ada satu aturan, kedaulatan." Namun, Dimas tahu, apa yang terjadi di darat, di media, sama pentingnya dengan apa yang terjadi di laut. Ia melihat bagaimana narasi yang terdistorsi dapat memanipulasi emosi orang, mengubah mereka menjadi boneka yang siap berkorban demi agenda yang tidak mereka mengerti. Ia melihat Diki di layar,
Dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia harus mencari tahu. Ia harus menggali lebih dalam. Bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi Kapten Bima yang begitu teguh pada prinsipnya. Malam itu, di tengah laut yang bergejolak, pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Bukan di atas air, melainkan di dalam pikiran dan hati mereka. Pagi itu, mentari terbit di Laut Sulawesi, menyinari permukaan air yang berkilauan. Namun, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan sorotan pada dua kapal yang kini semakin dekat. KRI Diponegoro dan KD Lekiu berjarak hanya beberapa mil, saling memantau dan memainkan permainan kucing-kucingan yang menegangkan. Di anjungan KRI Diponegoro, ketegangan semakin terasa. Awak kapal bergerak dengan cepat namun hati-hati, mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh Kapten Bima. Jaga jarak, jangan sampai mereka masuk ke zona batas yang sudah kita tentukan. Perintah Bima, suaranya lantang namun tenang. Dimas, bagaimana pergerakan mereka? Mereka melambat, Kapten. Jawab Dimas, matanya tak lepas dari layar. Tampaknya mereka mencoba menguji reaksi kita. Ini adalah permainan psikologis. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Gumam Bima, menyeringai tipis. Putar haluan, 20 derajat ke kanan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak takut. Manuver Bima sangat agresif, namun terukur. Ia tahu persis bagaimana cara mengintimidasi tanpa melanggar aturan. Kapal Diponegoro berbelok tajam, memotong jalur yang seharusnya dilewati KD Lekiu. Ini adalah pesan yang jelas, mundur atau kita akan bentrok. Dari layar, Dimas melihat KD Lekiu juga melakukan manuver serupa, namun lebih halus. Komandan mereka, Diki, sepertinya lebih suka bermain dengan kecerdasan, bukan dengan kekuatan murni. Di tengah ketegangan itu, panggilan radio masuk. KRI Diponegoro, ini KD Lekiu. Kami mendeteksi keberadaan kalian di perairan kami. Mohon segera mundur atau kami akan mengambil tindakan. Bima mengambil alih mikrofon. KD Lekiu, ini KRI Diponegoro. Kami berada di perairan kedaulatan kami. Kalian yang harusnya mundur. Kami tidak akan mengalah. Suara Diki, yang terdengar melalui speaker radio, terdengar tenang, bahkan hampir santai. Kapten, ini hanya masalah miskomunikasi. Kami tidak ingin ada insiden yang tidak perlu. Kami hanya melakukan patroli rutin. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bima tertawa sinis. Kepala dingin? Setelah semua yang kalian lakukan? Jangan main-main, Komandan. Kami tahu persis apa niat kalian. Diki terdiam sejenak. Dengarkan saya, Kapten. Jangan biarkan emosi mengambil alih. Situasi ini lebih rumit dari yang terlihat. Panggilan terputus. Bima meletakkan mikrofonnya dengan keras. Omong kosong, bentaknya. Mereka mencoba mengulur waktu. Dimas, bagaimana menurutmu? Dimas menoleh, ekspresi serius terpampang di wajahnya. Saya setuju, Kapten. Ada sesuatu yang tidak beres. Dilihat dari cara mereka berkomunikasi, mereka tidak terlihat seperti ingin berperang. Mereka terdengar seperti mencoba menenangkan kita. Taktik, potong Bima. Itu semua taktik, Dimas. Mereka ingin kita lengah. Di darat, media dan politisi tidak berhenti bekerja. Sebuah portal berita memuat laporan dengan judul provokatif, pemerintah Malaysia mengancam kedaulatan Indonesia, TNI AL siap berperang. Sebaliknya, media di Malaysia memuat berita dengan judul, kapal Indonesia langgar batas, Malaysia minta segera mundur. Kedua narasi ini sengaja dipertajam untuk memicu kebencian dan sentimen nasionalis. Lihat ini, Kapten, ujar Dimas, menunjukkan ponselnya. Media dari kedua negara tampaknya bekerja sama untuk memperkeruh situasi. Mereka menciptakan narasi yang seolah-olah kita ini berada di ambang perang total. Bima menatap layar itu dengan tajam. Itu memang bagian dari permainan, Dimas. Mereka ingin kita terlihat agresif, sehingga mereka bisa membenarkan tindakan mereka. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap itu. Tapi bagaimana jika ini bukan hanya permainan, Kapten? Bagaimana jika ada kekuatan yang lebih besar di balik ini, yang ingin kita benar-benar bertempur? Pertanyaan Dimas membuat Bima terdiam. Ia menatap keluar jendela,
memandang Kadelekiu yang kini bergerak perlahan. Di anjungan kapal itu, ia bisa melihat siluet Diki yang juga menatap ke arahnya. Dua komandan, dua negara, dihadapkan pada satu pilihan sulit. Apakah mereka akan menjadi pion yang patuh ataukah mereka akan menemukan jalan keluar dari permainan kotor ini? Malam itu, di tengah Laut Sulawesi yang luas, jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi misteri. Malam datang dengan sunyi. Namun di dalam KRI Diponegoro, suasana tetap tegang. Bima dan Dimas berada di ruang rapat, berhadapan dengan layar besar yang menampilkan peta perairan. Di layar lain, laporan intelijen dari Jakarta masuk satu persatu, membawa informasi yang semakin membingungkan. Laporan ini tidak masuk akal, Kapten, ujar Dimas, menunjuk ke sebuah grafik. Data intelijen kita menunjukkan kapal mereka memiliki pasokan logistik yang minim. Mereka tidak siap untuk konfrontasi jangka panjang. Ini bukan persiapan untuk perang, ini lebih seperti sebuah provokasi yang dirancang untuk menjadi sangat singkat. Mungkin itu adalah taktik, Dimas. Mereka ingin kita meremehkan mereka, bantah Bima. Lagi pula, kita juga diperintahkan untuk tidak mundur, kan? Dari atasan di Jakarta, semuanya jelas. Pertahankan kedaulatan, apapun risikonya. Dimas menghela napas. Ia tahu, berdebat dengan Bima adalah hal yang sia-sia. Keyakinan Bima begitu kuat, seperti baja yang tidak bisa ditembus. Ia teringat cerita Bima tentang masa lalunya. Bima pernah menjadi bagian dari sebuah misi di perbatasan darat. Ada insiden kecil yang memicu baku tembak dan menewaskan beberapa rekan prajuritnya. Bima menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup cepat, tidak cukup tegas. Luka itu membuatnya menjadi sosok yang tidak mau berkompromi dengan apa yang ia anggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Apapun itu, Kapten, kita harus tetap waspada, ujar Dimas, mengalihkan topik. Saya mendapatkan laporan lain. Ada beberapa akun media sosial yang baru dibuat, yang secara serentak menyebarkan berita palsu tentang insiden ini. Akun-akun ini tampaknya didanai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga? Siapa? Tanya Bima, mengerutkan dahi. Itu yang sedang saya selidiki, jawab Dimas. Pola penyebarannya mirip dengan operasi propaganda yang pernah terjadi di Eropa beberapa tahun lalu. Akun-akun ini memprovokasi kedua belah pihak secara bersamaan, membuat mereka saling membenci. Ini adalah perang kotor. Di sisi lain, di Kadelekiu, Diki juga merasakan kejanggalan yang sama. Ia menerima perintah dari Kuala Lumpur untuk tetap maju, bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan KRI Diponegoro. Di belakang layar, ia tahu ada beberapa pejabat yang mendorongnya untuk bersikap lebih agresif, menjanjikan promosi dan penghargaan jika ia berhasil menundukkan pihak Indonesia. Namun, hati Diki tidak tenang. Ia menatap layar komputernya, melihat foto-foto dari KRI Diponegoro. Ia melihat Bima, komandan yang tampak tegas, dan ia melihat Dimas, perwira intelijennya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada sosok Dimas. Matanya yang tajam dan cara bicaranya yang tenang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Seseorang yang ia kira sudah lama hilang. Diki menghela napas. Ia menolak untuk menjadi pion dalam permainan kotor ini. Ia percaya pada persahabatan, pada kemanusiaan, dan pada perdamaian. Ia tidak ingin berperang. Ia hanya ingin mengakhiri semua ini dengan cara damai. Ia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan pihak Indonesia, di luar protokol militer, di luar kendali para politisi yang haus kekuasaan. Ia harus melakukannya sebelum terlambat, sebelum tembakan pertama dilepaskan. Dimas menghabiskan sepanjang malam di ruang intelijen, dikelilingi oleh layar dan dokumen. Ia mencari-cari arsip dari masa lalunya, terutama yang berkaitan dengan misi kemanusiaan yang pernah ia ikuti. Ia yakin, ia pernah mengenal Diki. Ingatan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Misi itu terjadi di sebuah negara yang dilanda perang saudara, 8 tahun lalu. Dimas, yang saat itu masih seorang letnan muda, dikirim sebagai bagian dari tim perdamaian PBB. Di sana, ia bertemu dengan banyak prajurit dari berbagai negara, yang sama-sama berjuang untuk memberikan bantuan medis dan logistik kepada penduduk sipil yang kelaparan. Ia menggeser-geser foto-foto usang di layar, satu persatu, sampai ia menemukan sebuah foto yang membuat jantungnya berdegup kencang. Itu adalah foto dirinya, tersenyum lelah, di samping seorang pria yang juga tersenyum.
Pria itu memakai seragam pasukan khusus, dan di lengannya ada bendera Malaysia. Di belakang mereka, sebuah tenda medis darurat berdiri tegak. Nama pria itu tertulis di bawah foto, Kapten Diki bin Hashim. Diki, Kapten DE. Gumam Dimas. Ia mengingat nama panggilan itu. Kapten D, sang pemberani. Kilas balik itu datang seperti gelombang tsunami. Mereka bekerja sama selama berbulan-bulan. Mereka berdua seringkali harus melakukan misi berbahaya di zona konflik, menembus garis musuh untuk mengirimkan bantuan. Dimas ingat bagaimana Diki pernah menyelamatkan nyawanya ketika sebuah bom meledak tak jauh dari posisi mereka. Diki menariknya, melemparkannya ke parit, dan mengambil ledakan bom itu sendiri. Diki terluka parah, namun ia tetap bertahan, dan setelah sembuh, ia kembali ke medan tugas, tanpa mengeluh sedikit pun. Kita akan bertemu lagi, kata Diki padanya saat itu, sebelum mereka berpisah. Mungkin di medan tempur yang berbeda, di bawah bendera yang berbeda. Tapi jangan pernah lupa, pertempuran terbesar adalah pertempuran untuk kemanusiaan, bukan untuk kedaulatan. Dimas menutup matanya, merasakan perih yang mendalam. Kata-kata Diki itu terngiang-ngiang di telinganya. Mereka adalah kawan seperjuangan yang pernah menghadapi kematian bersama. Dan sekarang, mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus saling membidikkan senjata. Ini adalah tragedi yang tidak bisa ia terima. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghubungi Diki. Ia harus mengingatkannya tentang masa lalu mereka, tentang janji mereka. Ia harus meyakinkan Bima bahwa Diki bukan musuh, melainkan kawan. Dimas mengambil ponsel satelitnya dan mulai mengetik pesan. Ia menggunakan saluran komunikasi non-militer yang jarang digunakan dan sulit dilacak. Ia menulis sebuah pesan singkat, hanya beberapa kata, yang hanya akan dimengerti oleh Diki. Kapten D, ini Dimas. Ingat misi kita di Sierra? Jangan biarkan mereka menang. Ia menekan tombol kirim. Ia tidak tahu apakah Diki akan menerima pesan itu, atau apakah ia akan mempercayainya. Namun, ia harus mencoba. Ia harus mencoba menyelamatkan kawan seperjuangannya dari tragedi yang tidak perlu. Pagi berikutnya, KRI Diponegoro masih bersiaga di perairan yang memanas. Namun, ada perubahan yang terasa di Anjungan. Kapten Bima melihat Dimas tampak gelisah. Sesekali melihat ke arah ponsel satelitnya dengan ekspresi penuh harap. Sikap Dimas yang tidak seperti biasanya membuat Bima curiga. Ada yang tidak beres. Dimas? Tanya Bima, suaranya dingin. Dimas terkejut, namun ia berhasil mengendalikan ekspresinya. Tidak ada, Kapten. Saya hanya sedang menunggu beberapa laporan dari intelijen. Ada beberapa anomali yang harus saya pastikan. Bima tidak yakin. Anomali apa? Aku ingin tahu. Hanya pola pergerakan kapal mereka yang tidak biasa, jawab Dimas, berbohong. Mereka sepertinya mencoba memancing kita ke arah yang berbeda. Mungkin ada kapal lain di belakang mereka. Bima mengerutkan dahi. Aku tidak melihat kapal lain di radar. Dan laporan intelijen kita tidak mengatakan apapun tentang itu. Itu karena ini hanya spekulasi, Kapten, kata Dimas. Saya butuh waktu untuk mengkonfirmasinya. Bima menatap Dimas dengan mata curiga. Ia tahu Dimas bukanlah seorang pembohong. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bima juga melihat bagaimana Dimas sesekali menatap ke arah Kade Lekiu, seolah-olah ia sedang mencoba mengirim pesan dengan matanya. Dimas, aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan, kata Bima, suaranya pelan dan mengancam. Tapi jangan pernah lupakan loyalitasmu. Di sini, di kapal ini, loyalitasmu adalah untuk negara, bukan untuk teman, bukan untuk masa lalu. Kata-kata Bima menusuk hati Dimas. Ia merasa dilema yang luar biasa. Ia tahu Bima benar, namun ia juga tidak bisa mengabaikan ikatan persahabatan yang ia miliki dengan Diki. Ia tidak bisa membiarkan dua orang yang pernah berjuang bersama, kini saling membunuh. Ponsel Dimas bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia melihatnya dengan cepat. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun isinya membuat jantungnya berdebar kencang. Aku ingat, Sierra. Tapi aku tidak yakin apa yang harus kita lakukan. Kita sedang dipermainkan. Pesan itu dari Diki. Dimas merasakan campuran emosi, antara lega dan cemas. Diki masih ingat,
Itu berarti ia tidak salah. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menghentikan semua ini? Di ruang navigasi, Bima melihat layar radar. Kade Lekyu masih berada di posisi yang sama, tidak bergerak. Ini adalah penantian yang menyiksa. Penantian akan tembakan pertama yang akan mengubah segalanya. Bima mengambil mikrofon, bersiap untuk mengirimkan pesan terakhir, pesan yang akan menjadi ultimatum. Ia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Ia akan menembak. Bima, jangan, teriak Dimas. Tunggu, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Bima menoleh, terkejut dengan nada suara Dimas. Apalagi, Dimas? Kita sudah kehabisan waktu. Dimas menelan ludah. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap Bima. Namun ia harus melakukannya. Ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketegangan di Laut Sulawesi mencapai puncaknya. Jarak antara KRI Diponegoro dan Kade Lekyu kini hanya tersisa beberapa ratus meter. Kedua kapal siap bertempur, meriam dan rudal diarahkan ke sasaran. Bima berdiri tegap di anjungan, matanya menyala-nyala, tangannya menggenggam mikrofon dengan erat. Posisi tempur, perintahnya, suaranya menggema di seluruh kapal. Dimas, yang berdiri di sampingnya, merasa jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ekspresi Bima yang penuh tekad, tanpa keraguan sedikitpun. Bima telah mengambil keputusan, dan ia tidak akan mundur. Di balik kacamata tajamnya, Dimas melihat Bima bukan hanya seorang komandan, tapi juga seorang prajurit yang siap mati demi prinsipnya. Bima, dengarkan aku, desak Dimas, suaranya bergetar. Aku yakin Diki bukan musuh kita. Dia adalah temanku, dari misi kemanusiaan 8 tahun lalu di negara konflik. Kita berdua pernah berjuang bersama, menyelamatkan banyak nyawa. Aku punya buktinya. Bima menoleh, menatap Dimas dengan tatapan tidak percaya. Kau gila, Dimas. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah perang. Di medan perang, tidak ada teman, tidak ada masa lalu. Hanya ada musuh dan kawan. Dan Diki, dia adalah musuh. Dia bukan musuh, bantah Dimas. Ini adalah permainan politik. Mereka sengaja memanipulasi kita, membuat kita saling membenci agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita hanyalah pion. Bima. Bima mencengkeram kerah baju Dimas. Pion? Aku seorang komandan, Dimas. Aku seorang prajurit. Aku dilatih untuk melindungi negaraku. Dan jika itu berarti aku harus berhadapan dengan temanmu, maka akan kulakukan. Di layar radar, Kade Lekyu terlihat bergerak. Mereka mengambil posisi yang sangat agresif, seolah-olah mereka akan menyerang. Di darat, berita-berita palsu menyebar seperti api. Sebuah portal berita di Malaysia mengklaim bahwa kapal Indonesia telah melepaskan tembakan peringatan, sementara portal berita di Indonesia mengklaim bahwa kapal Malaysia telah menembak. Kebohongan-kebohongan ini menciptakan ketakutan dan kepanikan di seluruh negeri. Kapten Bima, teriak operator radar. Mereka menembakkan rudal. Rudal jelajah. Jantung Dimas hampir berhenti berdetak. Ia menatap ke layar radar, melihat titik-titik merah yang bergerak cepat ke arah mereka. Namun, ia melihat sesuatu yang aneh. Rudal-rudal itu tidak mengarah ke kapal, melainkan ke arah yang berbeda. Rudal-rudal itu meledak di udara, menciptakan asap yang tebal. Mereka hanya menembakkan flare, ujar salah satu awak kapal. Bima terkejut, namun ia tidak menunjukkan emosinya. Ia menatap ke arah Kade Lekyu, melihat Diki berdiri di anjungan, memegang mikrofon. Panggilan radio masuk. KRI Diponegoro, ini Kade Lekyu. Jangan tembak. Kita tidak akan melepaskan tembakan. Mari kita selesaikan ini dengan cara damai. Kita berdua tahu ini adalah permainan kotor. Suara Diki terdengar keras dan jelas. Dimas merasa lega. Namun Bima tetap tidak percaya. Itu adalah taktik kotor. Dimas, bentaknya. Mereka mencoba mengulur waktu. Ini bukan taktik, teriak Dimas. Ini adalah pesan. Bima, kau harus percaya padaku. Diki bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah mereka yang berada di balik semua ini. Bima terdiam. Ia menatap layar, kemudian menatap Dimas, lalu kembali menatap layar. Ia melihat Diki di sana,
di anjungan Kadelekiu, berdiri tegak dan menatapnya. Ia melihat api di mata Diki, api yang tidak berasal dari kebencian, melainkan dari kerinduan akan perdamaian. Ia akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Dimas mungkin benar, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini, dan bahwa ia, Kapten Bima, mungkin telah jatuh ke dalam perangkap yang sengaja dibuat untuknya. Setelah ledakan flare yang tidak terduga, ketegangan di Laut Sulawesi sedikit mereda. KRI Diponegoro dan Kadelekiu tetap saling berhadapan, namun tidak lagi dalam posisi siap tempur. Bima, meskipun masih ragu, memerintahkan pasukannya untuk menurunkan status siaga. Ia menatap Dimas dengan mata penuh pertanyaan, menunggu penjelasan. Dimas mengambil kesempatan itu. "Kapten, izinkan saya menghubungi Diki secara langsung, tanpa protokol. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui." Bima mengangguk. "Kau punya waktu 5 menit. Setelah itu, jika tidak ada hal yang substansial, kita kembali ke rencana semula." Dimas segera mengaktifkan saluran komunikasi yang aman, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kode khusus. Panggilan itu tersambung dalam hitungan detik. Wajah Diki muncul di layar monitor, dengan latar belakang anjungan kapalnya yang sibuk. "Dimas," sapa Diki, suaranya penuh kelegaan. "Aku tahu kau tidak akan melupakanku." "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Kapten D," jawab Dimas, matanya berkaca-kaca. "Tapi, apa yang terjadi di sini? Kenapa kita harus berada dalam situasi seperti ini?" Diki menghela napas. "Kita adalah korban, Dimas. Aku punya bukti bahwa ini semua adalah skema yang dirancang oleh beberapa pihak yang haus kekuasaan. Mereka yang mengendalikan media dan memanipulasi informasi, membuat kita terlihat seperti penjahat dan mereka sebagai pahlawan." Di samping Dimas, Bima mendengarkan dengan seksama. Keraguannya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kemarahan yang mendalam. Kemarahan bukan pada Diki, melainkan pada para dalang yang berada di balik layar. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Bima, suaranya bergetar. "Mereka ingin membuat kita berperang," jawab Diki. "Perang kecil, yang mereka harapkan akan memicu perpecahan yang lebih besar. Mereka ingin kita saling membenci, agar mereka bisa mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dari industri senjata." Diki kemudian menunjukkan beberapa dokumen rahasia yang berhasil ia dapatkan. Dokumen-dokumen itu berisi email, pesan, dan laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana dari sebuah perusahaan senjata swasta kepada beberapa politisi di kedua negara. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bagaimana mereka menggunakan media-media tertentu untuk menyebarkan propaganda kebencian. "Lihat ini," ujar Diki, menunjukkan sebuah pesan. "Ini adalah perintah yang dikirimkan ke media. Mereka menyuruh media untuk mempublikasikan video yang memperlihatkan kapal kita yang seolah-olah sedang mengancam kapal kalian. Itu semua adalah rekayasa." Dimas dan Bima terdiam. Mereka melihat bukti-bukti itu, dan mereka merasa seperti orang bodoh. Mereka merasa telah dimanipulasi, dipermainkan, dan dijadikan boneka dalam sebuah permainan kotor. "Mereka ingin kita saling membunuh," gumam Bima, suaranya dipenuhi amarah. "Mereka ingin kita menghancurkan persaudaraan yang telah terjalin selama berpuluh-puluh tahun, hanya demi kepentingan pribadi mereka." Diki mengangguk. "Itu sebabnya aku menembakkan flare. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ini, untuk menunjukkan bahwa aku tidak ingin bertempur. Aku berharap kau akan mengerti." Dimas menoleh ke arah Bima. "Kapten, sekarang kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita bukan Diki, bukan Malaysia. Musuh kita adalah mereka yang berada di balik semua ini." Bima menatap layar, memandang Diki, kemudian mengulurkan tangannya kepada Dimas. "Maafkan aku, Dimas," ujarnya, suaranya rendah. "Aku terlalu dibutakan oleh masa lalu. Aku tidak melihat kebenaran yang ada di depan mataku." Mereka berdua kini berada di sisi yang sama, siap untuk melawan. Bukan melawan Diki, melainkan melawan ketidakadilan, kebohongan, dan pengkhianatan. Mereka akan bekerja sama untuk mengungkap semua kejahatan itu, bahkan jika itu berarti mereka harus mengorbankan karir militer mereka. Malam itu, di tengah lautan, sebuah aliansi baru terbentuk, sebuah aliansi yang tidak terikat oleh bendera atau negara, melainkan oleh kebenaran dan persahabatan. Setelah kebenaran terungkap,
Bima mengumpulkan seluruh perwira di ruang rapat. Ia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ia menunjukkan bukti-bukti yang diberikan Diki, menunjukkan bagaimana mereka semua telah dimanipulasi oleh pihak ketiga. Suasana di ruangan itu hening, namun penuh dengan emosi. Beberapa perwira terlihat terkejut, sementara yang lain terlihat marah. "Jadi, kita semua telah dipermainkan?" tanya seorang perwira, suaranya bergetar. "Selama ini, kita siap untuk berperang, kita siap untuk mati, hanya demi agenda kotor para politisi." "Ya," jawab Bima. "Kita semua adalah korban. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita akan mengungkap kejahatan mereka, dan kita akan mengakhiri semua ini." Namun, tidak semua orang setuju. Seorang perwira senior, Kapten Hadi, yang dikenal sangat nasionalis dan patuh pada aturan, bangkit dari kursinya. "Kapten Bima," ujarnya dengan suara lantang. "Apa yang kau lakukan ini adalah sebuah pengkhianatan. Kau berkomunikasi dengan musuh, kau menunjukkan kelemahan, dan kau menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Loyalitas kita adalah kepada negara, bukan kepada orang-orang asing yang mengaku teman." "Mereka bukan orang asing, Hadi," jawab Bima. "Mereka adalah kawan. Dan apa yang kuberikan padamu adalah kebenaran, bukan kebohongan." "Kebenaran? Yang kau dapatkan dari musuh?" bantah Hadi. "Kau tidak bisa mempercayai mereka. Mereka mungkin sedang mencoba menipu kita. Ini adalah taktik kotor." Perdebatan sengit pun pecah di antara para perwira. Ada yang mendukung Bima dan Dimas, percaya bahwa kebenaran harus diungkap. Namun, ada juga yang mendukung Hadi, yang merasa bahwa apa yang dilakukan Bima adalah pengkhianatan dan harus dilaporkan ke Jakarta. Dimas melihat perpecahan itu. Ia tahu, ini adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat siapa yang benar-benar setia pada kebenaran, dan siapa yang hanya setia pada aturan. "Hadi, jika kau tidak percaya, mengapa kau tidak melihat sendiri? Mengapa kau tidak mencoba menghubungi mereka dan meminta bukti lain?" tantang Dimas. Hadi terdiam. Ia menatap Bima dan Dimas dengan mata penuh curiga, kemudian ia keluar dari ruangan, membanting pintu dengan keras. Beberapa perwira yang sepaham dengannya juga ikut keluar. "Kita sekarang terpecah, Kapten," ujar seorang perwira, suaranya sedih. "Tidak," jawab Bima, suaranya tegas. "Kita tidak terpecah. Kita hanya memisahkan orang-orang yang tidak percaya pada kebenaran dari orang-orang yang berani melawannya. Kita akan terus maju. Kita akan melakukan apa yang benar." Di dalam hatinya, Bima tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah tindakan yang berbahaya. Ia bisa saja kehilangan karirnya. Ia bisa saja masuk penjara karena dianggap mengkhianati negara. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Sekarang, ia hanya ingin hidup dalam kebenaran. Dan ia akan berjuang untuk itu, bersama Dimas dan bersama Diki. Malam itu, di dalam kapal, sebuah pertempuran internal yang jauh lebih berbahaya dari pertempuran di laut telah dimulai. Dimas dan Diki, dengan dukungan penuh dari Bima dan beberapa perwira yang loyal, memulai misi berbahaya mereka. Mereka harus mengungkap kejahatan para dalang di balik konflik ini, dan mereka harus melakukannya tanpa diketahui oleh Jakarta dan Kuala Lumpur. Mereka memutuskan untuk menggunakan media sosial dan kontak pribadi yang mereka miliki. "Kita harus menemukan jurnalis yang dapat dipercaya," ujar Dimas kepada Diki melalui saluran komunikasi rahasia. "Jurnalis yang berani, yang tidak takut untuk mempublikasikan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu sangat berbahaya." "Aku punya beberapa kenalan di Kuala Lumpur," jawab Diki. "Mereka adalah jurnalis independen yang selalu berani menulis kebenaran. Aku akan mengirimkan mereka semua bukti yang kita punya." Di KRI Diponegoro, Dimas juga mulai bekerja. Ia menghubungi beberapa jurnalis investigatif di Jakarta yang ia kenal dari masa lalunya sebagai perwira intelijen. Ia mengirimkan mereka semua dokumen, video, dan rekaman audio yang membuktikan adanya manipulasi politik dan media. Ia juga membuat sebuah akun anonim di media sosial, dan mulai menyebarkan informasi itu secara perlahan-lahan. Informasi itu menyebar dengan sangat cepat. Di Jakarta, seorang jurnalis investigatif mempublikasikan sebuah artikel dengan judul "Operasi Kebohongan di Laut Sulawesi". Artikel itu langsung menjadi viral, memicu kerusuhan di seluruh negeri. Di Kuala Lumpur,
Jurnalis investigatif yang dihubungi Diki juga mempublikasikan artikel serupa yang juga memicu kerusuhan politik. Masyarakat dari kedua negara yang selama ini telah diracuni oleh propaganda, kini melihat kebenaran. Mereka melihat bahwa apa yang selama ini mereka yakini sebagai perang, hanyalah sebuah permainan kotor yang dirancang oleh orang-orang haus kekuasaan. Di ruang intelijen KRI Diponegoro, Dimas melihat komentar-komentar yang masuk di media sosial. Ia melihat kemarahan, kekecewaan, namun juga kelegaan. Orang-orang mulai menuntut keadilan, menuntut agar para dalang di balik konflik ini ditangkap dan diadili. Namun, tidak semua orang senang dengan kebenaran ini. Kapten Hadi dan beberapa perwira yang loyal padanya melaporkan Bima dan Dimas ke Jakarta. Mereka menuduh Bima dan Dimas melakukan pengkhianatan, dan mereka menuntut agar mereka ditangkap. Panggilan dari Jakarta masuk ke KRI Diponegoro. "Kapten Bima," ujar suara dari balik telepon. "Kami telah menerima laporan bahwa Anda telah melanggar protokol dan berkomunikasi dengan musuh. Kami memerintahkan Anda untuk segera menyerahkan diri, atau kami akan mengambil tindakan." Bima menatap Dimas dengan tegar. "Kami tidak akan menyerahkan diri," ujarnya, suaranya tenang dan tegas. "Kami tidak melakukan pengkhianatan. Kami hanya berjuang untuk kebenaran. Kami akan kembali ke Jakarta, tapi kami akan kembali sebagai pahlawan, bukan sebagai pengkhianat." Di seberang sana, Diki juga menerima panggilan serupa dari Kuala Lumpur. Namun, ia juga menolak untuk menyerahkan diri. "Kami akan kembali," ujarnya, "dan kami akan membawa kebenaran bersama kami." Kedua kapal, yang semula siap untuk berperang, kini berbalik haluan. Mereka kembali ke negara masing-masing, namun tidak sebagai musuh, melainkan sebagai kawan yang berjuang demi kebenaran. Kembalinya KRI Diponegoro dan KD Lekiu ke pelabuhan masing-masing tidak disambut dengan upacara militer, melainkan dengan kerusuhan politik. Bima dan Diki, yang telah dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat, kini menjadi buronan bagi pemerintah mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka menyerahkan diri kepada media dan mempublikasikan semua bukti yang mereka punya. Dunia terkejut. Media di seluruh dunia melaporkan berita ini, menyoroti bagaimana dua negara yang bersahabat hampir saja berperang, hanya karena intrik politik dan manipulasi media. Para dalang di balik konflik ini akhirnya terungkap dan ditangkap. Beberapa politisi di Jakarta dan Kuala Lumpur dicopot dari jabatannya dan diadili. Beberapa perusahaan media yang terlibat dalam penyebaran propaganda juga ditutup. Ketegangan di Laut Sulawesi akhirnya mereda. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah kedaulatan melalui jalur diplomasi, bukan melalui jalur militer. Mereka mengadakan sebuah forum perdamaian, di mana para pemimpin dari kedua negara bertemu, dan berjanji untuk tidak pernah lagi mengizinkan konflik seperti ini terjadi. Namun, tindakan Bima, Dimas, dan Diki, meskipun benar, memiliki konsekuensi besar bagi karir militer mereka. Bima, meskipun dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan, dipensiunkan secara paksa. Ia tidak lagi menjadi komandan kapal. Namun ia menjadi seorang pahlawan bagi masyarakat. Ia mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada pendidikan tentang perdamaian, dan ia berkeliling ke seluruh negeri, menceritakan pengalamannya. Dimas, yang juga pensiun secara paksa, menjadi seorang ahli keamanan siber. Ia bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi dan melawan propaganda dan berita palsu yang disebarkan di media sosial. Ia menggunakan pengalamannya untuk melindungi negaranya dari musuh yang tidak terlihat. Diki, yang juga dipensiunkan secara paksa, menjadi seorang aktivis perdamaian. Ia berkeliling ke seluruh dunia, menceritakan pengalamannya, dan menginspirasi banyak orang untuk berani melawan ketidakadilan dan kebohongan. Bertahun-tahun kemudian, Dimas, Bima, dan Diki bertemu kembali di sebuah forum perdamaian. Mereka tidak lagi mengenakan seragam militer, namun mereka tetap prajurit. Prajurit yang berjuang bukan untuk kedaulatan, melainkan untuk kebenaran. Mereka berpelukan, tertawa, dan menangis. Mereka mengingat kembali semua yang telah mereka lalui, dari Laut Sulawesi yang memanas, hingga kebenaran yang terungkap. Mereka menyadari bahwa pertempuran terbesar bukanlah pertempuran di medan tempur, melainkan pertempuran di dalam diri mereka sendiri. Pertempuran untuk memilih antara loyalitas dan kebenaran, antara kebencian dan persahabatan. Dan mereka semua, pada akhirnya, telah memilih jalan yang benar.